Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Masih segar untuk les terakhir? Kita bakalan bahas soal UTBK Biologi nih. Masih ya, masih pada semangat ya untuk bahas soalnya. Sebelumnya Miss mau cek kehadiran kalian. Ada berapa nih kira-kira yang bisa bergabung hari ini? Ada sekitar 10 orang ya cuman di luar host sama Ibu. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas mengenai soal UTBK. Di sini soalnya Miss campur, Miss acak dari mulai kelas 10, 11, dan kelas 12. Di sini kita lihat dulu pemahamannya sudah sejauh mana, tapi sambil-sambil kita bahas ya. Kira-kira nanti kalau misalnya dalam pembahasan ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan ya. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembahasan kali ini ada beberapa yang masuk di soal UTBK nantinya dan bisa bermanfaat sama kita ya untuk bahas-bahas soal nanti. Oke, untuk pengerjaan UTBK-nya. Ya, Nak? Oke, kita mulai aja langsung ke pembahasan soalnya nih. Soal yang pertama nih. Ditemukan dua organisme, di mana organisme pertama, organisme pertama memiliki alat gerak berupa pseudopodia dan bersifat heterotrof. Sedangkan organisme kedua memiliki alat gerak berupa flagel dan memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglykan. Kedua organisme yang ditemukan tersebut dimasukkan ke dalam kingdom yang berbeda berdasarkan A. Ada membran plasma yang membungkusnya, B. Letak alat geraknya, C. Kemampuan metabolismenya, D. Ada tidaknya membran inti sel, yang E. Reaksi terhadap suatu rangsangan partikel. Kira-kira nih, menurut kalian sebelum kita bahas, jawaban yang paling tepat itu apa sih kira-kira? D. Apa Ibnu? D. Iya. Coba ada jawaban yang lain? Alat geraknya, Bu. Sahrul, kira-kira jawabannya apa, Nak? Letak alat geraknya, Bu. Letak alat geraknya. Kira-kira ada lagi jawaban selain itu? Antara B atau D? Ada? Oke ya, kita bahas nih. Ibu tanya dari Ibnu dulu nih. Ibnu, kira-kira apa sih alasan Ibnu ngasih pendapat bahwa jawabannya itu yang D? Menurut Ibnu sendiri, organisme yang pertama itu kira-kira apa, Nak? Monera bukan? Kingdom Monera itu. Organisme yang pertama kira-kira? Alat gerak berupa pseudopodia dan bersifat heterotrof. Monera? Oke, kira-kira organisme keduanya Monera nggak? Atau yang lain? Ayo, kasih pendapatnya kira-kira. Kenapa sih langsung jawab D? Udah? Ibnu kira-kira ada mau ngasih pendapat lagi? Terbalik, Bu. Yang pertama Protista, yang kedua Monera. Yang pertama Protista, yang kedua Monera. Oke, Monera. itu jawaban dari Ibnu nih. Kita simpan dulu ya. Kalau jawaban dari Syahrul, kenapa sih berdasarkan letak alat geraknya? Kira-kira pendapat Syahrul mengenai dua organisme ini gimana? Apa yang bikin mendasari Syahrul ngasih jawaban letak alat geraknya? Lihat dari soal, Bu, organisme pertama dia memiliki alat gerak pseudopodia, yang kedua menggunakan flagel, Bu. Kira-kira menurut Syahrul, pseudopodia itu letaknya di mana? Pseudopodia itu, seingat saya itu selubung gitu ya, Bu? Selubung, oke. Kalau misalnya flagel? Flagel itu seperti rambut-rambut halus, Bu. Oke, rambut-rambut halus ya ini. Oke, kita ingat ya. Tadi kalau misalnya menurut Syahrul, dia berdasarkan letak alat geraknya. Karena menurut Syahrul, pseudopodia ini dia letaknya semu atau enggak beraturan, sedangkan flagel dia
tersebar merata gitu kan, mengeliling-ngelilingi gitu kan, serabut-serabut gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban dari Ibnu, ada tidaknya membran inti sel. Nah, namun terima kasih untuk Syahrul atas pendapatnya, karena dari sini kita bisa nih ngembangin pembahasan kita. Kita lihat ya. Nah, kenapa sih tadi Miss bilang Ibnu ini benar? Karena benar, tepat. Tadi karakteristik dari organisme pertama, dia itu memiliki alat gerak berupa pseudopodia dan juga bersifat heterotrof. Kenapa sih gitu? Nah, dari karakteristik ini kita tahu bahwa organismenya itu protista. Karena salah satu contoh dari protista, dia itu memiliki alat gerak berupa pseudopodia. Kalau kalian masih ingat nih, ada 4 pengelompokan dari protista. Ada kelompok Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa. Nah, ini kan berdasarkan alat gerak yang dimilikinya nih. Kalau Rhizopoda ini nih yang memiliki pseudopodia. Dan alat geraknya itu berupa kaki semu yang biasanya ditemukan di amuba. Sedangkan kalau Ciliata nih, ini berupa bulu getar nih. Bulu getar yang ada di sekeliling tubuhnya. Terus ada juga nih yang flagellata, dia memiliki flagel dan ada juga sporozoa. Sporozoa dia tidak memiliki alat gerak. Biasanya ini salah satu penyebab penyakit malaria. Masih ada yang ingat nggak apa organisme yang menyebabkan penyakit malaria? Dari kelompok protista, masih ada yang ingat? Treponema. Plasmodium vivax, oke? Kalau dia trypanosoma dari kelompok flagellata menyebabkan penyakit tidur, ya kan nak? Nanti dibaca-baca lagi ya. Kita tahu nih bahwa protista itu memiliki, dia itu termasuk kingdom dia itu termasuk suatu kingdom yang termasuk eukariotik atau memiliki membran inti sel, ya kan? Sedangkan untuk organisme kedua, kita punya nih 2 ciri-cirinya yang ditampilkan di soal, memiliki flagel dan dinding selnya tersusun atas peptidoglykan. Satu-satunya organisme yang memiliki dinding sel tersusun atas peptidoglykan merupakan kingdom Monera, itu ya. Tapi kalau misalnya nih dibilang dinding selnya tersusun atas selulosa atau hemiselulosa, itu kingdom apa? Plantae. Plantae ya. Jadi gitu, kalau dia memiliki dinding sel yang tersusun atas kitin, dia itu kelompok apa? Kingdom apa nah kira-kira? Fungi. Yang gini-gini, mungkin kalian nanti bakalan sering terjebak nih sama punya dinding sel. Kalau misalnya saya punya dinding sel, kalian mungkin ingat tumbuhan nih. Ternyata nggak cuma tumbuhan nih yang punya dinding sel, tapi ada bakteri, ada fungi, tapi zat penyusunnya berbeda, gitu ya. Kita tahu nih bahwa Monera tadi, dia itu merupakan kelompok atau kingdom yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Jadi berdasarkan soal tadi, kita tahu bahwa pengelompokannya menjadi kelompok yang berbeda itu berdasarkan ada atau tidaknya membran inti selnya, gitu ya nak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soalnya ada Miss upload di psikologi, mungkin Miss nggak ada ngasih kunci jawabannya. Di sini kita akan bahas, menurut kalian soal yang nomor 2 ini, ada yang udah baca, ada yang udah lihat psikologi untuk pertemuan minggu lalu nggak? Di tanggal 26 Februari. Ada? Mungkin kalau yang sudah, dia udah bahas ini nih. Sekarang kita bahas nih soalnya. Pernyataan yang tepat mengenai pengelompokan mikroorganisme adalah sebagai berikut. Yang A, virus hepatitis B tidak termasuk makhluk hidup. Yang B, Escherichia coli termasuk eukariota. Yang C, Volvox glabator termasuk prokariot. Tipe ya.
prokariota, sedangkan D, Saccharomyces cerevisiae termasuk Bryophyta, yang E, Plasmodium vivax termasuk Ascomycota. Kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana sih? A, Bu. A ya. Oke, benar lagi nih. Ibnu. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Nah, kalau berdasarkan makhluk hidup nih, makhluk hidup itu terbagi menjadi berapa kingdom sih seingat kalian? 5, Bu. 5. Coba Sarul, apa aja nih kingdomnya? Atau yang lain dulu deh. Miss dengar suaranya Sahrul sama suaranya Ibnu aja dari tadi. Kairia Siva, coba. Kak Kairia. Kairia, bisa bantu Ibu nggak? Kairia, kira-kira kingdom apa sih yang Kairia ingat? Yang ada di makhluk hidup itu terdiri dari kingdom apa aja yang Kairia ingat? Halo? Kairia? Oke, kayaknya jaringan Kairia nggak begitu stabil ya. Langsung aja nih, kira-kira Syahrul tadi apa aja kingdom? Animalia, Animalia, lantai, fungi, lantai. monera. Terus? Protista. Biasanya Monera itu bisa ada, kalau misalnya kita berdasarkan sistem 6 kingdom nih, Monera itu bisa dibagi jadi 2 kingdom lagi nih. Kingdom Archaebacteria dan Kingdom Eubacteria. Itu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat 5 kingdom ini, satu-satunya yang tidak termasuk makhluk hidup namun sering meresahkan kehidupan kita di bumi, apalagi kasus corona ini sekarang gitu kan. Yaitu kelompok virus gitu ya kan. Nah, jadi virus ini ternyata dia itu bukan makhluk hidup, namun sangat-sangat merugikan bagi kita makhluk hidup. Nah, dia itu bisa mengganggu kehidupan kita karena memiliki materi genetik kita, namun tidak dapat melakukan replikasi sendiri. Jadi dia butuh inang nih. Nah, dia butuh inang berupa makhluk hidup, biasanya bisa hewan, manusia dan lain-lain gitu ya, maupun tumbuhan ya. Jadi virus itu bukan termasuk makhluk hidup. Namun nih kita lihat lagi opsi yang lain ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang tadi yang A. Tapi kalau misalnya kita lihat Escherichia coli, itu termasuk apa sih? Escherichia coli itu apa? Yang paling sering nih disebut-sebut di biologi. Bakteri. Bakteri. Jadi kalau bakteri itu termasuk Monera. Jadi dia bakteri sejati ya, atau Eubacteria, termasuk apa? Prokaryotik. Nah, salah ya. Kalau yang C, Volvox glabator termasuk prokaryotik. Nah, Volvox glabator ada yang tahu ini organisme apa? Kingdomnya aja deh. Kira-kira kingdom apa sih ini? Protista mirip Alga. Iya, Protista mirip tumbuhan filum Chlorophyta ya. Protista hijau, biasanya dia hidup berkoloni nih. Nah, jadi kalau dia sudah protista, otomatis dia eukaryotik. Nah, jadi jawaban yang C salah nih. Yang D, Saccharomyces cerevisiae, termasuk Bryophyta. Bryophyta itu sebenarnya apa sih? lumut, Bu. Lumut ya. Miss anggap masih soal-soal yang kayak gini ini masih mudah sama kalian ya. Nah, jadi dia termasuk kelompok lumut, tumbuhan lumut nih. Jadi sedangkan Saccharomyces cerevisiae ini merupakan organisme apa? Jamur ya, yang paling sering dimanfaatkan nih biasanya. Ya, kelompok jamur yang paling sering dimanfaatkan. Nah, jadi jawaban yang D salah. Seharusnya Saccharomyces cerevisiae termasuk fungi gitu ya. Yang E, Plasmodium vivax termasuk Ascomycota. Nah, kira-kira ini benar atau salah? Salah ya, sebab Plasmodium vivax tadi termasuk protista mirip hewan, kelompok dari apa nih? Sporozoa gitu ya, yang tidak memiliki alat gerak.
Nah, bukan Ascomycota yang merupakan kelompok kingdom fungi, gitu ya nak. Kita lanjut nih soal berikutnya. Oke, terang sekali ternyata. Soal nomor 3, nah nih, sebuah jaringan yang memiliki sel berbentuk persegi panjang mengalami modifikasi sel yang berbentuk kipas yang dapat menyimpan berfungsi gitulah, dapat menyimpan atau berfungsi dalam penyimpanan molekul air. Modifikasi tersebut disebut dengan, ada yang tahu? A. Spina, yang B. Buliform cell, yang C. Trichoma, D. Stomata, E. Filament. Kira-kira jawabannya apa nih? Ada? Langsung ya, mempersingkat waktu. Jadi kalau soal nomor 1, nomor 2, tadi itu masuk ke pelajaran kelas 10 mengenai identifikasi makhluk hidup nih, ya kan? Baik itu protista maupun protista, fungi, terus siapa itu monera, ya kan? Soal 1 dan nomor 2. Nah, soal nomor 3 kita bergeser nih ke soal kelas 11. Kelas 11 mengenai jaringan tumbuhan. Kira-kira berdasarkan statementnya ini, menurut kalian jaringan tumbuhan apa sih yang memiliki ciri berbentuk persegi panjang dan mengalami modifikasi sel? Ada yang ingat? Oke, mungkin untuk ini sebenarnya dipelajari di kelas 11 semester 2. Kemarin kelasnya Sahrul udah masuk, kalau ibu nggak salah, pembelajaran kelas Sahrul. Sahrul bukan ya? Oh, bukan, bisa. Jadi ini pembelajaran mengenai jaringan tumbuhan ini. Nah, jaringan tumbuhan ini ada banyak ya. Biasanya kalian mungkin pernah nggak dengar istilah jaringan epidermis? Nah, jadi jaringan epidermis memiliki ciri-ciri ini nih. Nah, nanti ya jawabannya. Oke, jadi berdasarkan statement tadi, dia memiliki sel berbentuk persegi panjang dan dapat mengalami modifikasi. Jadi jaringan pada tumbuhan yang dapat mengalami modifikasi itu cuma satu, yaitu jaringan epidermis. Nah, selain itu apa sih karakteristik lain dari jaringan epidermis? Selnya tersusun, jaringan ini tersusun atas sel yang rapat, terletak di bagian paling luar, gitu ya nak. Selain itu nih, apalagi? Nah, ternyata karena kemampuannya dapat mengalami modifikasi, gitu kan. Jadi modifikasinya ini bentuk pertahanan dirinya nih, bentuk kemampuan dari epidermis untuk mengubah bentuk tubuhnya, bentuk struktur tubuhnya untuk mendukung di mana dia tinggal gitu ya. Tapi untuk beberapa jenis tumbuhan, nggak semua tumbuhan gitu ya. Nah, jadi yang pertama nih, stomata. Dia sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dia itu stomata kan yang ada di daun, ya kan? Trikoma. Nah, kalau misalnya trikoma ini dia nanti bentuknya kayak runcing-runcing, tapi dia bentuknya halus tuh, biasanya di permukaan daun. Nah, jadi dia ini trikoma ini berfungsi dalam mengurangi penguapan. Ada juga emergensia. Kalian pernah megang tumbuhan mawar? Nah, jadi biasanya kan ada duri nih kan, tapi duri pada mawar itu kan lebih mudah kan dicopot daripada duri yang ada di kaktus. Nah, jadi duri yang ada pada mawar itu termasuk duri palsu atau emergensia. Nah, sedangkan spina, dia itu duri sejati yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, ada juga nih buliform cell atau sel kipas yang berfungsi dalam penyimpanan air. Sel kipas sendiri dia berbentuk seperti kipas ya. Nah, selain itu ada sel kersik yang berfungsi untuk memperkuat batang, dan yang terakhir ada bentuk modifikasi dari epidermis berupa filamen untuk menyimpan air yang berasal dari udara. Gitu ya, Nak. Jadi biasanya filamen ini ada pada tumbuhan anggrek nih. Kalau kalian perhatikan yang anggrek
hidup di lingkungan aslinya, misal anggrek hutan. Biasanya anggrek hutan ini kan menumpang pada tumbuhan-tumbuhan yang dia tinggi, tumbuhan tinggi gitu kan. Kayak misalnya di apa ya, di kelapa, di karet, biasanya pokoknya di tumbuhan yang pohonnya tinggi gitu. Jadi dia itu pengambilan airnya biasanya berasal dari udara dengan adanya bantuan filamen. Bu, yang mana sih yang disebut filamen? Kalau kalian ada nanam anggrek, terus ada lapisan di bagian batang, di bagian akarnya warna putih, itu tuh yang disebut sebagai filamen, menyelubungi, gitu ya. Nah, oke, jadi jawabannya kira-kira dari soal yang ini apa? Dari pembahasan tadi, B, Bu. B ya, buliform cell atau sel kipas. Ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Jika jumlah kromosom sel ovum sapi sebanyak 30 buah, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, ini pelajaran kelas 12. Miss harap kalian masih ingat nih. Kira-kira apa jawabannya? Yang A, C. C. Oke, ada lagi jawaban selain ini? Ada? Pendapat dengan Husin. Ada? Berarti jawaban satu-satunya C ya? Oke, jadi jawaban C merupakan jawaban yang paling tepat. Kenapa nih, Bu? Kita bahas nih. Jadi, kromosom pada manusia itu ada, kromosom makhluk hidup itu ada 2 jenis. Nah, jadi jenis yang pertama itu autosom dan yang kedua gonosom. Autosom sel tubuh, gonosom sel gamet atau sel kelamin. Nah, jadi sesuai dengan namanya, kromosom-kromosom tersebut ditemukan pada sel tubuh untuk autosom, sedangkan gonosom ditemukan pada sel gamet. Nah, namun kedua jenis kromosom ini memiliki sifat yang berbeda. Nah, biasanya umumnya makhluk hidup itu punya sifat ini nih. Kalau sel tubuh dia bersifat diploid ya, atau 2 set kromosom. Diploid itu maksudnya 2 set kromosom ya, Nak. Sedangkan sel gamet atau gonosom tadi dia bersifat haploid atau 1 set kromosom. Misal nih, kita ambil contoh di manusia. Manusia ternyata memiliki sel tubuh yaitu berjumlah 46 buah gitu ya. Nah, namun biasanya penulisannya itu sel tubuh manusia kan tadi Miss bilang bersifat diploid atau 2 set kromosom. Jadi 22 AA ditambah XX atau 22 AA plus XY ya. Nah, kalau dari sini kalian udah tahu kan bedanya, yang 22 AA melambangkan apa nih? Kromosom autosom. Ya kan? Kalau XX-nya Gonosom, Bu. gonosom. Terus kalau misalnya dia ada penulisan AA, berarti dia melambangkan sepasang nih. Nah, jadi dia 22 AA, berarti ada 44 buah dikali 2 kan, Nak? Ya kan? Nah, jadi 44 buah, XX berarti ada 1 pasang atau 2 buah. 44 ditambah 2, 46. Ya, biasanya XX itu di perempuan atau di laki-laki? Laki-laki, Bu. XX. Perempuan, Bu. Perempuannya. Yang Y baru yang laki-laki. Gitu ya. Nah, oke, jadi kenapa sih tadi jawabannya ini paling pas? Jadi, nah, lihat, jumlah kromosom pada sel sperma adalah 30 pasang. Tidak ya, kalau misalnya misal kita ada nih sapi betina, berarti kromosomnya ada jumlahnya 30 buah. Nah, gitu ya. 30 buah otomatis kalau misalnya kita lihat sel spermanya, dia itu seharusnya juga 30 buah. Soalnya kita bahas mengenai sel gametnya. Namun kalau misalnya nih, kita lihat option yang B, berarti jawaban yang A salah nih. Jumlah kromosom pada sel sperma adalah 60 pasang, seharusnya 60 buah, gitu ya. Yang tepatnya, yang C benar. Nah, sel otot sapi itu kenapa benar? Karena dia termasuk salah satu
autosom. Jadi otot sapi, konus sel, bacillus sel itu termasuk dari merupakan sel tubuh ya. Nah, cuman apa sih yang menyebabkan yang D sama yang E salah padahal sama-sama sel tubuh manusia? Kita lihat, seharusnya konus sel, sel tubuh itu bukan 60 pasang melainkan 60 buah, sedangkan untuk bacillus sel bukan 32, seharusnya 60 buah. Sebab kalau misalnya kita lihat kan, kalau berdasarkan sel gamet harus 2 dikali 2 kan, karena bersifat haploid, diploid tadi. Karena 2 set ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Soal berikutnya. Jenis sel jaringan ikat yang berasal dari diferensiasi monosit yang berfungsi sebagai fagositosis adalah, ada yang tahu? Kira-kira kata kunci dari soal ini apa sih menurut kalian? Kata kuncinya aja dulu, nggak usah jawabannya. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, jaringan ikat. Yang kedua, diferensiasi monosit. Dan yang ketiga, fagositosis. Ya. Nah. Udah? Miss mau nanya nih, monosit ini salah satu jenis apa? Ada yang tahu? Sel darah putih. Iya, benar ya. Sel darah putih. Nah, jadi kira-kira ada yang bisa ngarahin nih? Jawabannya apa sih kira-kira? Atau kita langsung bahas aja nih mengenai mengenai jaringan ikat. Jadi kalau misalnya tadi kata kuncinya ada di jaringan ikat, ada di monosit dan fagositosis. Kita bahas dulu mengenai jaringan ikat. Kayaknya banyak yang lupa mengenai jaringan ikat ya. Jadi, jaringan ikat itu merupakan jaringan penunjang yang berfungsi sebagai connecting, atau biasanya di bahasa Inggris dia disebut sebagai connective tissue, atau jaringan ikat, ya, jaringan penghubung gitu ya. Jadi dia menghubungkan antar jaringan dan berfungsi sebagai penyokong. Contohnya itu di jaringan tulang, transportasi misalnya di jaringan sel darah merah, imunitas di jaringan sel darah putih ya. Tapi biasanya disebut sebagai sel jaringan darah dan limfa, biasanya gitu di pengelompokannya. Ya, ternyata kenapa sih jaringan ikat ini bisa punya fungsi yang sangat banyak? Karena dia itu kalau misalnya kita lihat jaringannya, ya di sini nggak sempat Ibu jelasin, tapi mudah-mudahan kalian masih ingat di pelajaran kelas 11 semester 1, jaringan ikat ini dia itu dikelilingi oleh matriks ekstraseluler. Kata matriks itu berarti ada cairan ya, cairan atau partikel. Ekstraseluler berarti cairan di luar sel gitu ya, di luar sel yang berisi substansi dasar maupun serat. Substansi dasar ini bisa berupa karbohidrat, protein, sedangkan serat tadi bisa kolagen gitu ya, dan lain-lain gitu ya untuk seratnya, jenis seratnya. Nah, jadi jaringan ikat sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, ini flashback dikit aja ya. Jaringan ikat padat. Nah, kenapa disebut jaringan ikat padat? Karena tadi nih komponen berupa substansi dasar dan seratnya yang menentukan. Jadi di dalam satu sel, kalau sel dan seratnya itu lebih banyak daripada substansi dasarnya, dia nanti akan menjadi jaringan ikat padat karena dia akan rapat susunan jaringannya. Sedangkan jaringan ikat longgar, yang dari namanya aja longgar gitu kan, dia itu tersusun atas sel dan serat yang lebih sedikit daripada substansi dasarnya, gitu ya. Sel dan seratnya lebih sedikit daripada substansi dasar, misal protein ataupun karbohidratnya ini lebih dikit, lebih banyak daripada sel sama seratnya tadi. Tuh. Kalau jaringan tulang keras, biasanya tulang nih, jaringan tulang keras. Di jaringan tulang keras kan ada sel berupa lakuna. Di lakuna tadilah kita bisa melihat matriks selnya. Kalau jaringan tulang rawan ini berdasarkan jaringan tulang rawan ada sel dan juga ada jaringan yang berfungsi untuk dia membedakannya nih. Kenapa satu? Kalau misalnya di tulang keras kan ada kalsium. Kalau di tulang rawan, Miss lupa namanya,
asli Miss lupa namanya, tapi itu yang mempengaruhi kenapa dia bisa bersifat lebih lentur atau fleksibel itu ya. Yang kelima, nah ini nih, jaringan darah dan limfa. Nah, dan juga ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, biasanya kalau kalian mau tahu nih jaringan ikat padat ada di mana, itu ada di tendon dan ligamen. Kalau jaringan ikat longgar ada di bawah jaringan dasar kulit kita. Jadi jaringan ikat longgar ini biasanya jaringan epidermis, jaringan kita epitelium kulit, terus ya itu sama jaringan otot. Di antara jaringan kulit tadi, epitelium tadi dengan jaringan otot, di situ terdapat jaringan longgar, ya jaringan ikat longgar, gitu ya nak. Tadi lihat nih tendon sama ligamen, udah bisa nggak bedain tendon sama ligamen? Kalau berdasarkan gambar ini udah bisa bedain antara tendon dan ligamen? Belum, Bu. Oke, lihat ya. Kalau tendon, dia itu mengikat antara otot dan tulang. Ya. Jadi dia itu penghubung antara otot, yang merah-merah ini kan otot. Nah, otot dan tulang. Namun kalau tendon, yang ini, yang ligamen, nah, kalian lihat nih, ini tulang, yang ini juga tulang. Jadi dia penghubung antara tulang dan tulang. Itu ya nak, bedainnya. Ingat coba satu, misal ligamen deh karena paling mudah. Tulang sama tulang dihubungkan, itulah fungsi ligamen. Kalau tendon, dia menghubungkan otot dan tulang. Ya, biar nggak lupa, nggak tahu nanti masuk. Ya, bahas lagi nih. Jadi, salah satu jaringan ikat tadi kan berupa jaringan darah. Di mana jaringan darah tadi, kita tahu nih, komponen jaringan darah kan biasanya nih bagi jadi dua nih. Ada plasma darah, dan ada sel darah. Plasma darah biasanya kaya akan matriks kan, matriks. Nah, sedangkan kalau untuk sel darahnya ini, di sini nih ada sel-sel, ada beberapa jenis sel darah, baik itu eritrosit, leukosit, ataupun trombosit, keping-keping darah ya. Oke, tapi bukan termasuk jenis sel darah, tapi dia termasuk keping-keping darah. Itu oke. Miss anggap kalian paham. Eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit keping darah, gitu kan nak? Iya, Bu. Nah, Ibu takut nih kalian tidur. Oke? Jadi Enggak, Bu. eritrosit fungsinya apa? Ada yang masih ya? Jangan sampai lupa. Apa, Bu? Tadi Ibnu jawab nih, eritrosit fungsinya? Menyalurkan oksigen dan sari-sari makanan. Nah, oke, benar. Leukosit fungsinya? Menjaga kekebalan tubuh, Bu. Atau berfungsi dalam sistem antibody. Antibody. Oke. Nah, trombosit? Pembukuan darah. Pembukuan darah atau proses penutupan luka, ya. Nah, jadi udah nih. Kita langsung aja nih. Tadi udah benar nih Ibnu bahwa dia itu termasuk sel darah putih berupa monosit. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan granulnya, nanti leukosit ini dibeda-bedain nih. Ada neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Baik itu limfosit B ataupun limfosit apa ya. Tapi di sini kita fokus ke monosit. Jadi di monosit tadi, dia memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi atau mengalami perkembangan, mengalami fase dewasa. Nah, fase dewasanya ini, mature phase-nya itu berupa makrofag. Nah, jadi makrofag ini tadi melakukan fungsinya dengan cara melakukan fagositosis. Apa sih fagositosis? Nah, kalau kalian lihat nih, ada proses kayak memasukkan sesuatu gitu kan. Nah, jadi anggap aja yang masuk ke dalam ini bakteri ya. Nah, jadi dia itu proses memakan atau memasukkan sesuatu ke dalam ke dalam sel gitu ya. Nah, untuk dihancurkan gitu. Ini untuk dicerna. Ya. Jadi, berdasarkan ini, kita
kita lihat nih bahwa dari soal tadi kita lihat jenis sel jaringan ikat yang berasal dari diferensiasi monosit apa kira-kira dari penjelasan Ibu tadi? Leukosit, Bu. Makrofag. Diferensiasi monosit berupa makrofag. Cara makannya atau cara sistem dia hidup makrofag tadi dengan cara fagositosis. Ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Nah, kita lihat nih, fibroblast itu apa? Dia merupakan sel yang membentuk serat. Adiposit ini apa? Lemak, Bu. Sel lemak, ya. Makrofag yang tadi hasil diferensiasi monosit dari leukosit. Kalau sel emas, ada yang ingat? Ada pernah dengar kata histamin nggak? Oke, dia menghasilkan histamin yang berfungsi dalam menghadapi alergi gitu kan. Nah, kalau sel plasma merupakan salah satu jenis sel darah putih yang akan membentuk limfosit B, gitu ya. Oke. Nah, soal yang keenam nih. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana. Cendana memiliki bau harum karena A. Batangnya ditumbuhi lumut kerak sehingga menghasilkan bau yang harum. Yang B. Batangnya dihuni oleh serangga menghasilkan feromon berbau harum. Yang C. Memiliki simbion bakteri yang menghasilkan resin yang berbau harum. D. Batangnya mengandung minyak atsiri yang berbau harum. Yang E. Mempunyai jamur menghasilkan senyawa berbau harum. Kira-kira jawabannya menurut kalian apa nih? D, Bu. D. Ibu, Iya. ini soalnya kemarin udah dibahas sama Bu Rida, Bu. Oh, udah ya? Oke. Iya, Bu. Jadi Miss anggap kalian udah tahu ya yang ini. Ibu nggak tahu ini udah dibahas. Oke. Ada lagi nih soal yang lain. Kalau yang ini udah pernah dibahas nggak kira-kira? Belum, Bu. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Jaringan yang menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun ditunjukkan oleh huruf X, Bu. X ya? Iya, Bu, X, Bu. Wow, Ibnu dari tadi kita jawab, dia tahu semua kan? Oke. Mantap-mantap. Memang nggak begitu susah ya. Oke, jadi Miss, Ibu mau tanya nih. Jadi gambar ini kira-kira penampang melintang dari tumbuhan dikotil atau monokotil? Dikotil. Dikotil. Kira-kira kenapa ini dikotil? Apa yang membedakan penampang? Bentuk filem dan floemnya, Bu. Kenapa bentuk silem dan floemnya, Syahrul? Strukturnya, Bu. Yang saya ingat bentukan dari tumbuhan dikotil itu seperti ini, Bu. Oke. Jadi kalau dia bentuknya rapi, cantik gitu, terstruktur, itu biasanya di dikotil. Tapi kalau misalnya nanti dia tersebar nggak jelas, bentuk di mana silem apanya, pokoknya dia nggak ada bentuk khas kayak gini, nggak kelihatan kambiumnya di mana, itu berarti monokotil, gitu ya nak. Nah, udah, kita lihat nih, kira-kira. Kalau Ibu tanya satu-satu bagian-bagian ini, kalian tahu nggak ini bagian apa-apa aja? Bagian yang paling dalam dulu. Yang bagian paling dalam kira-kira apa? Ada yang ingat ya? Oke, kita bahas aja langsung. Oke, jadi sebelumnya di tumbuhan itu kan terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, ya kan? Nah, di sini Miss ambil gambar dari tumbuhan dikotil, karena tadi kita soal dikotil. Jadi sebelum mengalami pertumbuhan primer, misal nih ada tumbuhan yang baru mengalami perkecambahan, dia udah punya dia punya batang pertama nih. Batang pertamanya ini kalau misalnya batangnya belum keras sekali, itu masih termasuk prokambium gitu. Istilahnya prokambium ini dia kalau di dikotil ya prokambium karena dia masih pertumbuhan pertama, masih dasarnya gitu kan. Nanti akan tumbuh berkembang membentuk pertumbuhan primer. Nah, jadi awalnya pertumbuhan primer nih. Nah, ini yang dasarnya.
ada emplur, ada silem primer, silem primer. Jadi silem yang di dalam, yang di luar floem, floem primer. Nah, sedangkan di bagian antara floem dan epidermis, biasanya itu ada korteks. Biasanya kalau kita lihat di struktur tumbuhan dikotil ada juga namanya endodermis. Nah, kalau endodermis kan udah termasuk nih semua ini. Nah, tapi endodermis itu, kalau korteks itu biasanya bagian yang dipisahkan oleh endodermis dan epidermis, gitu ya. Epidermis bagian paling luar, itu untuk pertumbuhan primer. Namun setelah mengalami pertumbuhan sekunder yang berfungsi dalam pelebaran pelebaran luas dari batangnya. Kita bahas batang aja karena kita bahas tentang lingkar tahun nanti ya. Nah, jadi pelebarannya, di sini kalau dia terjadi pelebaran itu berarti dia termasuk meristem sekunder kan. Kenapa sih meristem sekunder ini dapat terjadi? Karena adanya aktivitas dari kambium vaskuler. Jadi yang ini kambium vaskuler. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa terjadi perubahan struktur nih? Jadi kambium vaskuler ini akan terus mengalami pembelahan, aktivitasnya pembelahan sehingga membentuk ke dalam berupa silem sekunder yang ini, nah silem sekunder yang lapisan yang ini nak, nampak kan? Yang warna ungu muda tapi berbentuk lingkaran. Sedangkan kalau dia pembelahan keluar membentuk floem sekunder ini ya. Jadi dari sini karena adanya aktivitas ini, tapi tekankan di bagian silem sekundernya ya nak. Karena ada aktivitas pembelahan silem sekunder tadi, kan terus membelah, terbentuk silem sekunder pertama, silem sekunder kedua, silem sekunder ketiga. Akhirnya lama-lama ukuran dari batang tadi kan bakalan makin besar, makin gendut gitu, makin bervolume gitu kan. Jadi kalau misalnya ada pertambahan volume, biasanya bagian paling luar ini kan mengalami istilahnya kayak ada pecahnya atau rusak gitu kan, harus diganti. Jadi bagian epidermis tadi akan diganti oleh bagian periderm atau disebut sebagai jaringan gabus. Jaringan gabus tadi terbentuk akibat adanya aktivitas kambium gabus gitu ya. Tapi korteksnya tetap ada nih. Yang bedaannya di situ. Dan jadi karena adanya aktivitas pembelahan dari kambium vaskuler tadi, terbentuklah lingkaran tahun. Yang ini lingkaran tahun. Oke, lingkaran tahun tadi. Kalau yang bagian luar ini kan kulit kayunya. Kulit kayu ini biasanya kalian bisa nemuin apa aja nih? Periderm, kambium gabus, dan floem sekunder. Bagian floem. Tapi kalau misalnya udah masuk nih ke bagian tengah ini, yang dari sini ke sini, ini udah masuk bagian tengahnya tumbuhan. Jadi kalau aslinya kita lihat batang itu, kita nggak bisa lihat segini detail. Ya, yang bisa kita lihat itu cuman bagian silemnya kalau dari luar, penampangan luar, bagian tengahnya. Ya. Jadi gimana, Miss? Ini jadi berdasarkan garis ini kita udah bisa ngitung nih berapa tahun. Ini kalau kita lihat dari batangnya, ini udah sangat tua ya tumbuhannya. Kenapa Miss bilang gitu? Sebab jadi biasanya dalam 1 tahun itu kan ada terjadi musim panas dan musim hujan kan, Nak? Jadi ada 2 kali nih. Kalau dia yang warnanya lebih terang, yang ini, kalian lihat nggak yang warna coklat muda? Dia ini biasanya terbentuk karena waktu di musim hujan, pembelahan silem sekundernya itu lebih cepat, lebih banyak terbentuk ya. Sedangkan kalau dia yang ini warna coklat yang tipis itu waktu musim kemarau, sebab jumlah air yang ada itu kan dikit, jadi pembelahan silem sekundernya itu terhambat gitu ya, yang tipis. Jadi untuk hitung 1 tahun itu yang warna coklat dan yang warna coklat muda dan coklat tua, berarti ini 1 tahun, 2 tahun, kayaknya bakalan capek kita kalau kita hitung. Jadi ini sudah berpuluh tahun sepertinya kalau lihat dari lapisannya ya nak. Miss juga nggak sempat ngitungnya. Oke. Jadi jawaban dari soal yang tadi berupa yang X ya, aktivitas kambium vaskuler ya. Sedangkan untuk yang U itu tadi periderm ya kan. Yang W ini tadi apa nak? Korteks, Bu. Korteks. Yang Y
Empulur, Bu. Emplur. Yang V? Cambium gabus, Bu. Cambium gabus. Oke. Masih ingat ya? Tuh. Nah, berarti jawabannya yang X tadi ya. Nah, soal nomor 8 nih, masih berhubungan. Lingkar tahun pada suatu pohon sering digunakan dalam menentukan umur suatu pohon. Lingkar tahun merupakan jaringan yang tersusun atas Silem sekunder, Bu. benar ya, silem sekunder. Jadi yang soal-soal kayak ini Ibu harap kalian udah langsung paham ya mengenai lingkar tahun, anatomi anatomi batang pada tumbuhan dikotil maupun monokotil ya. Biasanya itu selalu masuk di SBM 2018 rata-rata banyak, di 2017 juga ada ya. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi Ibu harap Ibu ada upload lagi di psikologi untuk hari ini. Kira-kira apa sih yang bisa kalian kerjakan di rumah? Coba kalian jawab-jawab dia biologi paket 2. Kalau Ibu nggak salah itu namanya Ibu buat di folder psikologi senam PTN, TBK kalau nggak salah, itulah course-nya. Kalian pasti udah punya kan ID masing-masing ya. Oke, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak.